Sobat Perjalanan, balik lagi sama aku Fatin dan Saya Oka. kali ini kita nggak bisa jalan-jalan karena PPKM. Nggak bisa naik gunung, nggak bisa kemana-mana. Jadi kita ngonten di rumah. Iya, PPKM itu pendaki-pendaki kurang muncak. Pendaki. Ini dan Boleh. kita nih. Kita pendaki tapi Kurang muncak. Jadi kita muncaknya lewat PPKM. PPKM. Oke, kali ini kita mau bahas soal soal apa nih? Soal apa mendaki? Mendaki. Kita mau bahas soal perjalanan. Jadi kalau kita mau mendaki gunung itu kan biasanya kita harus mempersiapkan banyak hal tuh kan. Apa aja yang biasanya kita siapin? Ini sebagai pendaki senior, maksudnya bukan senior amat ya, dia umur masih kecil tapi dia udah mendaki di beberapa banyak puncak lah. Puncak kebebasan. Puncak Itu tertinggi yang pernah didaki puncak apa? Puncak hatimu. Serius. Puncak yang paling tinggi yang udah pernah didaki apa? Rinjani. Rinjani, oke. Jadi kita bakal bahas soal apa aja yang disiapin sebelum muncak. Dari pertama itu, yang pasti apa yang harus kita lakukan kalau mau muncak? Yang pertama tuh kalau mendaki itu ada 3 hal yang perlu disiapkan. Apa itu? Fisik, Fisik, mental, mental, sama keterampilan. 2 aja, nggak usah bawa barang, yang penting bawa itu. Koret. Kok bisa loh? Tadi apa? Goblok. Fisik, mental, dan keterampilan. Itu yang utama Perlu banget. ya, yang perlu disiapkan. Fisik contohnya, Fisik tuh jogging sebelum berangkat. Jogging. memastikan fisik itu Iya, ready buat ready. perjalanan yang Wah, panjang. bisa juga check up seharusnya ke dokter apa masih sehat atau enggak gitu. Pas sakit-sakitan, Pas sakit-sakitan terutama sakit hati itu yang paling sulit. paling berat ya. Yang berat itu. Nanti dia malah mendaki sendiri, Habis malah hilang di gunung. Oh, itu bisa jadi. Jadi gitu kalau fisik. Lihat lututnya masih kuat apa enggak. Engselnya apa masih itu apa kendor perlu Iya, oli. itu. Terus Kalau mental, mental tuh tekad sebenarnya lebih ke persiapan daripada mindset. Bisa nyampe puncak apa enggak gitu. Kita harus nyampe puncak apa enggak gitu. kalau ciri-ciri mental lemah tuh kayak gimana? Baru jalan dikit udah Capek. Ih, nggak nyampe. Nah kayak gitu. Tapi normal nggak sih kalau misalnya kita nanya sama teman atau sama diri kita sendiri, ini kok nggak nyampe gitu? Normal. Tapi di sana lah mental kita kuat apa enggak gitu. Daya tahan kita tuh kuat apa enggak di sana. Bisa nggak sedikit dibesarkan suaranya gitu Pak? Itu dah. Itu udah apa loh Le? Itu kalau mental. Terus terakhir tadi Terus keterampilan. Keterampilan ini masih banyak apa bidang itu kan. Dari kita nanya informasi, terus keterampilan kita bawa barang apa aja yang mau dibawa, terus kemampuan kita di gunung beradaptasi dan lain sebagainya. Itu keterampilan sangat banyak gitu. Itu hal utama yang perlu dibawa sebelum naik gunung. Ya, itu contoh kayak ada 2 tipe kayaknya. Penduduk lokal sama para pendaki itu. Biasa penduduk lokal itu dikit bawa barang. Kenapa bisa kayak gitu? Kenapa? Karena itu udah fisik, mental, keterampilan. Kalau pendaki pada umumnya, Pada umumnya itu kan biasanya jarang-jarang orang mendaki itu baru tahu dia ini gini. Jadi penuh persiapan. Kalau seumpamanya penduduk lokal yang udah sering naik gunung sana ada naik gunung kan fisiknya udah teruji tuh, mentalnya juga dekat nih. Keterampilan dia bisa dilepas di alam, bisa tahu di sini tempat buah. Ada buah Oh, bisa ini. gitu ya? Bisa itu kalau keterampilan. orang awam pendaki Kalau orang awam tuh gini dia, kalau mendaki orang awam tuh kayak saya tuh mendaki tuh kayak kura-kura. Pak, mohon maaf ini menyela itu jerawatnya tuh menggoda sekali kayak dipencet. terus Gitu, kayak kura-kura tuh maksudnya kayak gimana? Kura-kura itu bawa rumah kemana-mana. Hah? Baru mau mana-mana
Maksudnya borong Kan bawa gerer tuh. Hah? Di dalamnya si rumah, Oh, si tenda. semua itu udah masuk. Berarti kalau warlock itu mereka nggak bawa tenda gitu? Ada nggak bawa, dia bawa terpal aja gitu. Atau nggak di atas tuh ada tempat-tempat. Biasanya kalau mendaki di gunung tuh ada tempat di Buat Bali itu ada. istirahat gitu ya. Karena pasti ada di puncak itu pasti ada pura kan. Biasanya. Biasanya ya. Hampir sebagian besar puncak gunung di Bali itu dia pasti ada puranya. Jadi pasti ada kayak bisa dibilang posko gitu nggak sih dia? Ya, kayak posko-posko peristirahatan gitu yang udah ada bangunan setengah jadi terus ada atap buat berteduh kayak gitu. Terus itu si 3 itu, terus kalau mendaki juga kita harus tahu juga apa yang boleh diambil, apa yang nggak boleh diambil, apa yang boleh ditinggalin gitu. Itu biasanya ada 3 prinsip pendaki itu. Yang pertama tuh Aku tebak. apa? Dilarang mengambil apapun selain gambar. Oh iya. Yang kedua itu dilarang meninggalkan apapun selain kenangan. Woi. Ada bisa kenangan di. Jejak kaki. Dilarang meninggalkan apapun selain jejak kaki. Terus satu lagi dilarang apa satu lagi? Apa satu lagi? Membunuh. Oh iya, membunuh apapun selain waktu. Nah, itu dah. Dilarang meninggalkan siapapun selain kamu. Oh ada itu ya? Oh, Tambahan itu. itu ya. Oke, itu untuk dasar banget sebelum kita mendaki ya. Yang jelas fisik, mental, dan keterampilan. Keterampilan itu penting kalau misalnya kayak misalnya di hutan itu kan kita nggak tahu kondisinya kayak gimana gitu kan. Siapa tahu nanti pas hujan terus ternyata kita lupa bawa jas hujan, gimana cara melindungi diri kita supaya kita nggak tumbang, nggak kehujanan, nggak sakit lah. Itu caranya tuh apa? Apa? Hah? Apa? Pakai jas hujan. Pakai jas hujan. Dibilang kalau nggak bawa jas hujan itu Oh, gimana itu? bawa payung. Mendaki naik payung gitu ya, mau Naik payung. prewed. Oke gitu. Nah, selanjutnya kita mau bahas soal Apa tuh? apa aja yang biasanya wajib banget seorang pendaki bawa buat naik gunung. Oh. Barang-barang mungkin atau misalnya selain pengetahuan ya. Pengetahuan tuh pasti kayak gimana treknya, gimana kondisi puncaknya, gimana jalurnya, dan yang paling penting itu vegetasi di sana tuh kayak gimana ya gitu kan. Itu kalau dari segi pengetahuannya. Kalau dari segi barang-barang yang wajib banget seorang pendaki bawa. Nah, kalau biasanya mendaki itu kan kita cari tahu informasinya kayak tadi itu kan seberapa treknya, seberapa lama kita. Kalau belum pernah mendaki ke suatu tempat itu misalnya, ya kita cari di internet lah gimana treknya gimana, jadi kita bisa lah estimasiin kira-kirain bawa apa aja gitu. Soalnya gini, kalau sumpahnya bawa mendaki ke tempat lain tuh beda tempat, beda barang yang dibawa. Tapi yang paling wajib ya biasa lah ya, air gitu, terus makanan, terus tenda kalau perlu, light mungkin pengganti. Tenda itu sebenarnya perlu banget nggak sih kalau buat seorang pendaki puncak? Nah itu tergantung gini lagi treknya. Kalau sempatnya bisa semalam atau TikTok sekali jalan. TikTok teh ya terus TikTok gini TikTok. Maksudnya TikTok tuh biasanya orang pendaki tuh bilangnya tuh naik langsung turun gitu ya. Langsung turun. Jadi TikTok. Istilah TikTok seorang pendaki itu bukan yang joget-joget kayak begini, tapi sekali jalan naik turun dalam satu hari gitu kan. Terus nah kalau semuanya TikTok kayak Adobe kayak gitu tuh nggak perlu buat tenda gitu kan. Terus kalau seumpamanya cukup playset aja sama ponco, jas hujan, kelelawar tuh udah cukup kalau hujan. Terus kalau gunungnya perlu kemah ya kita buat tenda. Berarti yang paling utama banget kita tuh harus tahu treknya dulu ya, baru kita bisa menyiapkan apa yang perlu dan nggak perlu dibawa. Iya itu beda. Jadi bisa lah kita perkirain yang jelas ya, makanan, minuman, jas hujan gitu. Sama kalau di Bali itu kan biasanya kalau mendaki itu jangan bawa makanan yang berbau babi, jangan bawa berbau sapi gitu ya. Dan jangan juga bawa babi naik sama sapi. Berat. Tapi kan ada bukan salah satu
2 gunung ya kalau nggak salah di Bali yang ada apa namanya kayak persembahyangan gitu yang harus bawa sapi ya. Jangan lupa di subscribe ya. Thank you, see you in the next video, bye. Harus mepet gini Udah jauh jaga jarak gitu.